Oke, boleh off lagi nggak Pak? Bentar-bentar Umi, SS dulu. Ada Raka. Ya, terima kasih buat anak-anakku sudah bergabung. Boleh di off lagi nggak apa-apa? Supaya suaranya lebih terdengar. Nggak apa-apa di off cam. Umi juga nanti sesekali off cam ya, supaya jaringannya lebih stabil. Di sini wifi ya, belum tentu di rumah masing-masing bisa stabil. Jadi Umi juga kerasa banget kalau ikutan webinar atau kelas, kalau di rumah tanpa wifi itu lumayan banget. Ya, oke. Jadi hari ini Umi akan memberikan apresiasi ya untuk kalian semua yang sudah mengerjakan CV-nya, sudah diterima. Mudah-mudahan apa namanya itu menjadi sesuatu yang jadi awalan ya. Nanti semakin lama kalian bertambah usia, maka apa yang tercantumkan di CV juga akan semakin banyak ya. Dan nanti ketika kalian PKL, maka kalian sudah punya tuh modal ya. Apa sih sebetulnya yang sudah saya lalui, prestasi apa yang sudah saya dapat, ataupun saya sudah buat karya apa, maka itu jadi portofolio kalian untuk ya kurang lebih 9 bulan lagi ya. Nanti kalian membuat portofolio untuk persiapan PKL. Kerja aja ya, nggak kerasa. Oke, jadi kalau boleh tahu, sebelumnya ada yang pernah membuat CV untuk kebutuhan apa gitu, atau pelajaran yang lain diminta gitu? Belum pernah Kakak Umi. belum Umi. Belum ya, baru pertama kali. Berarti baru kemarin rata-rata buatnya di Canva ya? Iya Umi. Iya Umi. Oke. Jadi aku diem, jangan ganggu Om lagi belajar. Ada adanya ya Raka. Oke ya, jadi sekarang apapun lebih mudah ya dengan Canva. Cuman memang Canva membutuhkan jaringan juga sih ya. Nah, tapi luar biasa lah saya mengapresiasi juga orang yang membuat aplikasi Canva ya, karena desain menjadi sangat mudah dan kita bisa manfaatkan saja. Tidak perlu kita sendiri yang membuat desain-desain ataupun template-template ya. Nah, jadi mudah-mudahan menjadi interaksi pertama kalian mungkin dengan Canva, dengan urusan CV, mau bikin CV, mau bikin OBB juga katanya ada di sana katanya sih, cuman ini juga belum coba semua ya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah membuat. Ada yang agak lama membuatnya karena mikir-mikir dulu apa yang saya tulis. Aduh, aku belum bikin karya. Aduh, aku belum punya ini itu gitu ya. Tidak masalah ya karena itu akan berkembang seiring dengan tadi usia kalian. Jadi tugas pertama kalian adalah untuk diri kalian juga ya, untuk kita menata, menginventarisir, melis, mendata. Sebetulnya saya sudah punya kemampuan saya akan mengembangkan di mana. Kan ada yang menuliskan di situ saya adalah seorang editor gitu ya. Ada yang sudah mencanangkan diri, itu sesuatu yang penting juga ya. Sekalipun sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih editing saya. Nah, tapi ketika kita sudah mencap ya diri kita adalah sebagai seorang apa, maka itu akan menambah kepercayaan diri kita dan kita akan mengupayakan diri kita untuk mencapai sesuatu yang sudah kita capkan kepada diri kita gitu ya. Karena orang lain tergantung bagaimana diri kita juga menganggap diri kita sendiri begitu ya. Oke, jadi terima kasih. Mudah-mudahan sekalipun tidak berhubungan dengan materi penataan kostum ya, tapi kalau waktu kelas 2 kalian membuat cita-cita tertulis gitu ya, membuat impian kalian tertulis, maka sekarang dalam bentuk yang berbeda ya, lebih digitalize karena kebutuhannya nanti seperti itu untuk membuat portofolio ataupun lamaran kerja ataupun kebutuhan lainnya nanti ya. Oke, itu kaitan dengan minggu lalu ya. Nah, untuk kedepannya, jadi Umi sudah kirimkan modul ya. Jadi modul itu panduan untuk apa namanya materinya ya. Materinya tentu masih banyak ya di luar sana yang lebih update, yang lebih mungkin menarik gitu. Jadi itu hanya panduan yang tidak jadi patokan pasti benar gitu ya. Jadi itu disarikan dari beberapa pengalaman kakak kelasnya ketika PKL di penata kostum dan juga dari buku-buku tertentu gitu ya berkaitan dengan penataan kostum khususnya di televisi. Kalau film memang agak lebih detail lagi ya. Jadi kita mulai dari yang mudah ya. Kenapa di TV dianggap mudah ya penataan kostumnya? Ada yang tahu dibanding film? Coba ada yang masih pendapat? Kenapa kostum di televisi dianggap lebih mudah dibandingkan di film?
Kakak mau jawab, Umi. Boleh, Kakak. Seperti biasa ya, Umi catat ya. Gimana, Kakak? Kalau menurut kakak, kenapa di penataan kostum televisi lebih gampang gitu, apa lebih rumit di film? Karena kan biasanya kalau di film itu pasti kostumnya itu banyak gitu kan, karena ada beberapa scene atau beberapa adegan, jadinya kadang kan dari kostumnya juga pasti berbeda-beda gitu. Sedangkan kalau dari televisi biasanya kan eh, kebutuhan untuk properti atau kostumnya itu nggak terlalu banyak kayak film gitu. Oke, ya terima kasih Raka. Ya, jadi definisi program televisi di sini adalah TV itu biasanya identik dengan multi kamera. Masih ingat ya, multi kamera sistem waktu kita belajar Menpo awal-awal. Ya, kalian kan disuruh nonton tuh ya, ada yang nonton acara pagi-pagi gitu ya, terus kemudian melihat, menghitung jumlah kamera ya, masih ingat ya. Jadi TV itu identik dengan acara-acara yang sebetulnya multicam, run through gitu ya, yang bukan recording gitu ya. Jadi kayak talk show, meskipun recording tapi di studio gitu kan ya, dengan pemain-pemain yang mungkin pemainnya tadi kata Raka nggak terlalu banyak karena mungkin host aja, narasumber juga pakai baju sendiri kan kayak gitu. Kalau di film kostum itu tergantung dari karakter ya. Jadi karakternya itu kostum yang digunakan harus menunjukkan karakter dia. Emang TV enggak. TV juga iya sih host pasti ada ya karakter tertentu tapi apa ya lebih kepada pembawaan saja sebagai host berita berarti lebih resmi kayak gitu ya. Tapi tidak sampai karakter dia yang pemarah, pemalu atau misalnya apa tidak terlalu kan ya. Jadi secara penentuannya lebih mudah. Oke, nah jadi berkaitan dengan kostum yang akan dipelajari kita Umi pilih yang memang mudah dulu dan memang kalian juga bisa nanti terapkan juga ya dalam keseharian kalian gitu. Kalau kalian membuat sebuah reportase, liputan, misalnya pergi kemana, coba-coba buat berita, maka itu bisa sangat diterapkan gitu. Karena mungkin untuk film ada sih teman-teman di antara teman-teman yang suka bikin film ya, tapi rasanya belum sampai film layar lebar yang terlalu rumit gitu ya sehingga perlu disampaikan teorinya. Jadi hanya dasar-dasarnya saja. Oke. Ya, jadi yang Umi sampaikan di modul itu adalah kostum pengisi acara televisi yang teorinya bisa digunakan juga untuk film pendek mah gitu ya. Nah, terus kemudian modul itu fungsinya untuk apa? Umi share screen dulu ya. Jadi uh, modul ini bentar. Ya udah pada download juga ya. Ya, jadi modul itu sebagai panduan, sekali lagi bukan satu-satunya sumber paling benar, gitu ya. Jadi ini panduan supaya kita sama-sama punya referensi yang sama dan tentu bisa juga nanti ditambahkan dari hasil kalian mempelajari mungkin atau mendapatkan ilmu dari yang lain. Oke, sambil boleh dibuka ya oleh kalian juga. Oh, sambil Google Meet bisa ya buka karena HP-nya nggak on cam. Iya. Nah, jadi ini jadi panduan kita. Terus kemudian, jadi nanti kalau dalam pembelajaran itu, nanti Umi akan sampaikan, misalnya silakan baca dulu halaman sekian sampai sekian ya, sama seperti kemarin waktu kita belajar SEP ya. Mudah-mudahan lebih banyak penjelasannya ya, tidak seperti kemarin penjelasan sempat ada penjelasan tapi tidak terlalu intensif dan buku tentang set juga kemarin tidak tamat ya karena memang kita ke project base kemarin di bulan tertentu gitu. Nah, jadi modul ini nanti Umi akan sampaikan mana yang perlu dibaca. Nah, yang penting untuk Umi untuk sampaikan hari ini adalah di sini kan ada LKS-nya ya. Nah, jadi LKS ini kan Umi buatnya tahun berapa ya? Jadi ini sudah dipakai beberapa angkatan, dibuat tahun 2016 tapi mulai dipakai itu 2018 kalau nggak salah ya. Nah jadi ini memang untuk updatingnya dalam bentuk PowerPoint ya, jadi nanti ada bahan tambahan kalau kita ketemu seperti ini atau Umi bagikan bahannya ke kalian ya. Di sini ada materi, ada LKS tadi. Nah untuk LKS ini tidak semuanya dikerjakan ya, jadi ketika Umi bagikan ini
Bukan berarti tiap pertemuan tuh berarti kalian ngerjain ini ya. Jadi nanti instruksinya kalian bisa grup ya. Nah, jadi misalnya hari ini kalian Umi minta untuk membaca saja dulu sampai halaman 7 ya. Jadi silakan dibaca, poin-poin pentingnya silakan diintisarikan dan kemudian kalian membuat rangkumannya jadi sesuai dengan yang ditentukan di sini ya. Oke, terus tugas kelompoknya gimana? Tugas kelompoknya jangan dulu ya, karena ini perlu dijelaskan juga, perlu Umi kasih contoh juga tabel ini pengisiannya seperti apa gitu ya. Itu barangkali minggu depan. Bisa jadi nanti ada LKS yang nggak usah gitu ya. Contoh LKS yang dua ini nggak usah di skip karena misalnya diganti gitu seperti itu. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah materi-materinya ya untuk bahan kalian membaca. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi untuk fungsi dari modul ini. Karena bentuknya PDF ya, jadi adalah untuk downloadnya seperti buku set yang kemarin. Ada yang masih pakai Moon Reader aplikasinya untuk baca PDF? Moon Readernya masih diinstal atau udah di uninstall? Masih diinstal Umi, tapi Masih ya? masih pakai PDF. Oh iya, oke ya. Seininya ya, apa namanya? Bisa ngoleksi buku di sana. Jadi ada dua ya koleksinya sekarang. Oke, jadi untuk panduannya begitu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kalian membaca itu, coba difahami tentang ini ya. Nanti eh, lebih jelasnya tentang tugas ini nanti kita akan bahas ya. Jadi minggu depan kalian akan mengumpulkan ini. Nah, minggu depannya lagi berarti lagi nanti kita akan mencoba mendiskusikan ini begitu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Ya, jadi tugasnya silakan lakukan LKS yang pertama dibaca, terus kemudian dibuat rangkumannya, terus kemudian minggu depan dikumpulkan, dan minggu depan plus dengan kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan, minggu depannya lagi penjelasan sekaligus tugas kelompok untuk mengerjakan apa namanya latihannya ya, latihan untuk menerapkan syarat-syarat kostum ya. Jadi di sini materi yang pertama adalah syarat-syarat kostum. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kostum di televisi? Begitu. Oke. Umi izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk buku, apakah ganti atau pakai narusin yang kelas 11? Iya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan yang kemarin saja ya. Mudah-mudahan halamannya masih ada, jadi bisa dilanjutkan. Terus kemudian Umi akan kasih opsi ya. Jadi kalian sudah mulai kelas 3, mungkin kemarin juga sudah terlatih bagaimana untuk mencatat poin-poin yang penting gitu ya. Dan ternyata ada sebagian juga mungkin dari kalian yang sebetulnya kurang sreg nih, aku nggak suka nyatet gitu ya. Aku nggak suka tulis tangan gitu. Aku sukanya digitalize gitu ya. Ya, pada dasarnya sebetulnya Umi sebenarnya kemarin hanya ingin menerapkan bahwa kita itu untuk memahami sesuatu itu perlu menulis gitu ya, supaya ilmu itu tidak hilang kan gitu ya. Jadi kuncilah, ikatlah ilmu dengan mencatat gitu ya. Nah, ada kalanya kita itu tidak bersama handphone, jadi dalam kondisi yang kita cuman bawa pulpen aja gitu ya. Handphone lowbat gitu ya. Nah, jadi kalau pulpen selalu bawa itu Umi sih karena guru ya. Nah, jadi kita juga harus membiasakan yang sukses itu selalu membawa buku kecil di sakunya ya. Jadi dia selalu mencatat apa hal yang penting atau apa yang dan ada juga orang-orang yang kayak penulis-penulis gitu ya. Itu ide itu supaya nggak hilang dia nyatet gitu di buku. Nah, jadi kita tidak apa ya intinya tidak jadi mati gaya gitu ya. Ketika kita nggak pegang gadget, nggak pegang laptop gitu ya, Canva-nya nggak jalan atau tiba-tiba kapasitas HP kita habis gitu. Kita masih punya otak, masih punya tangan, masih punya kertas, masih punya pulpen, gampang dicari, kita bisa nyatet gitu. Nah, jadi itu sebetulnya ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ada
siswa-siswi di sini mungkin yang kalau mencatat itu jadinya nggak betah ya, atau kemudian ngewarna-warnain gitu nggak suka, sukanya digitalize. Nah, jadi untuk di kelas 3 ini, kalau ada yang mau memilih lebih kepada digitalize ya, jadi kalian bikin e-book sendiri gitu ya, mau versinya Canva berhalaman itu silakan, tapi yang jelas menarik untuk kalian baca ulang gitu ya. Dan orang lain juga menarik untuk melihatnya kembali gitu. Mungkin kalian bisa lihat ya contoh-contoh kalau di Instagram itu Umi juga baru memulai itu ada apa namanya pelatihan yang meminta resume itu dalam bentuk Canva gitu ya. Jadi di posting jadi sebuah postingan Instagram yang itu jadi ilmu baru buat orang lain dan enak dibacanya gitu ya karena minim tulisan dan apa namanya ya berwarna aja gitu. Begitu. Jadi tadi pertanyaan Dwi, silakan catatannya masih pakai yang lama. Silakan kalau mau masih pakai catatan karena itu berarti benteng terakhir gitu ya ketika kita nggak punya kuota nggak bisa ngupload maka Umi bisa cek dari catatan kalian apakah kalian mendapatkan sesuatu nggak sih dari materi yang sudah dibaca tuh. Bagi yang tidak akan memilih itu karena kapasitas HP-nya cukup gitu ya dan suka di situ maka silakan membuat jadi nantinya digitalize gitu tapi dengan unsur-unsur yang juga menarik untuk dibaca pada dasarnya kalian sendiri gitu. Saya sendiri enak pasti bacanya begitu. Begitu Dwi. Ada pertanyaan dari yang lain? Baik, Umi, terima kasih. Iya. Ada lagi yang akan bertanya? Ini coba berikan contoh ya. Kayaknya udah pada mulai baca ya. Ya, terus kemudian untuk pertemuan ya. Jadi pertemuan seperti ini tentu tidak sering-sering ya. Ini namanya synchronize itu ya yang kami sampaikan di video. Jadi kita bertemu secara langsung bareng-bareng gitu ya. Tapi ada saat-saat yang kalian mungkin hanya mandiri membaca modul, mengerjakan LKS yang disampaikan di grup, terus kalian kerjakan, terus dikumpulkan gitu. Sejauh ini pengumpulannya mohon maaf sementara masih di LMS brand dari sekolah kita sekalipun mungkin tampilannya kurang menyenangkan dan lain sebagainya tapi kita sebagaimana iklan Mas Pion ya gunakanlah produk-produk dalam negeri ya jadi produk yang kita kembangkan akan lebih maksimal ketika kita juga gunakan dan nanti mudah-mudahan akan semakin baik. Nah jadi modul itu ada di tangan kalian sekarang udah di download maka di LMS itu hanya pengumpulannya aja gitu. Bagaimana Bu, nggak ada kuota, ada pulsa? Ya itu cerita yang lain ya. Nanti kalian bisa tuliskan itu di buku, itu benteng terakhir, atau bisa konfirmasi aja ke saya ya. Bu, ini dikumpulinnya lewat WA, silakan. Kalau Umi nggak minta untuk mengumpulkan, berarti ya udah simpan aja dulu. Nanti ketika PTS diceknya, begitu. Nah, cuman kalau kayak gitu kan biasanya ya bagi orang-orang yang menunda itu jadi masalah tuh gitu ya. Jadi masalah karena ditumpuk di belakang. Gitu. Ya, jadi itu strategi manajerial waktu kalian. Ada orang yang suka ditarget, ada orang yang nggak suka ditarget gitu. Tapi pada dasarnya sebelum PTS itu seperti kemarin ya, itu semua sudah selesai. Ada yang akan ditanyakan? Tidak ada Umi. Oke, atau ada masukan? Kalaupun tidak pertanyaan. Bentar, Umi coba. Maaf, speaker belum matiin. Eh, Ya, jadi ini mah contoh yang mungkin ada yang bisa buat lebih baik ya. Jadi resumenya boleh dalam bentuk yang apa namanya lebih bagus gitu ya.
Desain-desainnya sebenarnya sudah ada juga. Pakai yang ada aja biar gampang. Nah, poin-poin saja yang dituliskannya ya dengan eh, visualisasi gitu. Jadi kalau di sini kami kasih sampel ya. Syarat penataan kostum itu ada ya, contohnya di sini menjelaskan sedikit. Syarat penataan kostum itu ada 5 ya. Yang pertama dari jenis pakaiannya. Nah, jadi di sini nanti kalian tuh ini Umi sudah bantu ya, karena di sini sudah ada boldnya ya. Sudah di bold, jadi itu barangkali poin pentingnya, penjelasannya bisa kalian baca di sini ya. Nanti kalian akan teringat tuh, oh iya ya, saya sadar nih, waktu saya nonton acara apa gitu tuh kayaknya jenis pakaiannya kayaknya kurang pas deh gitu. Kok acaranya ini tapi dia bajunya seperti itu misalnya gitu. Nah, hal-hal semacam itu tuh bisa menjadi sesuatu yang nanti kalian tuliskan dalam resume kalian. Potongan sebaiknya slim gitu ya. Ini, oh ya, acara televisi di sini yang dimaksud itu bukan drama ya, atau acara yang mahiwal, mahiwal itu kemanya. Jadi ada pemain-pemain yang sengaja membuat tampilan dia aneh, ya contoh Melly Goeslaw gitu ya. Kadang-kadang tuh justru potongan itu gede besar gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah acara-acara yang secara umum ya, talk show, terus kemudian berita, terus kemudian juga ya yang memang kita itu ngelihat si pemainnya tuh sering banget gitu menatap wajahnya, tampilannya, gesturnya gitu. Kalau acara-acara musik kan kita menikmati musiknya ya. Jadi pemainnya seringkali dibuat rada nyeleneh gitu ya pakaiannya ya karena memang supaya supaya jadi pusat perhatian toh juga tapi sebetulnya kita sebagai penonton itu menikmati musiknya gitu ya terus kemudian kan secara pengambilan gambar juga swing gitu kan ya terus kadang-kadang dari apa long shot very long shot gitu sehingga kita menikmati panggung menikmati bagaimana lagu gitu ya atau pemain bandnya gitu kan jadi di switch seperti itu kan kameranya jadi yang dimaksud di sini adalah acara televisi yang secara umum yang memang kita tuh dalam sekian menit lama sekali gitu ya menatap terus wajah si pemain dan kita perhatiin bajunya gitu ya. Jadi untuk acara-acara yang musik atau lainnya itu tidak termasuk di sini gitu ya pengecualian gitu. Jadi itu bisa dilakukan tapi untuk acara-acara tertentu, tidak sebagian besar acara. Ya termasuk juga potongan, termasuk juga tekstur, detail gitu ya. Terus termasuk juga warna, ada yang sengaja warnanya sama dengan backgroundnya. Backgroundnya biru, bajunya biru gitu. Itu acara-acara tertentu yang memang sengaja dibuat seperti itu. Contoh, ada yang tahu lagunya Lengka nggak ya? Yang waktu itu jadi jadi backgroundnya. Ada yang tahu video musiknya? Jadi ada yang tahu nggak ya? Yang apa sih? Twice apa sih? Apa sih? Apa ya judulnya lupa. Ada yang ingat nggak? Kita browsing. Itu dicari ya. Jadi dia itu waktu itu menyanyi dan itu jadi kontroversial juga ya. Maksudnya untuk penata kostum karena pusing. Jadi dia setnya garis-garis, bagian belakangnya bajunya dia juga garis-garis gitu ya. Nah jadi secara teori itu nggak masuk gitu. Nah tapi ya pasti ada maksud dari si apa namanya nah ini, everything at once ya. Udah tampil? Sudah, Umi.
Barusan udah tampil? Sudah. Sudah, Tahu, Umi. Maaf, speaker Uminya mati, pantas. Maaf. Oke. Ya, barusan kelihatan ya, nanti kalian bisa simak lagi secara detailnya. Nanti Umi coba SS juga deh. Ya. Nah, jadi itu contoh ya, sebuah tampilan yang melanggar rule gitu ya. Ya, tapi pasti untuk acara-acara seperti ini, video musik ya, terutama yang biasanya banyak melanggar itu ada maksud ya, maksud dari lagunya sendiri gitu ya, atau mungkin kesan yang ingin didapatkan oleh penontonnya. Coba bayangkan kalau eh, acara berita tuh kayak gini gitu ya, udah kita harus fokus sama beritanya gitu ya, ngelihatnya aja udah pusing si pemainnya gitu ya, bajunya garis-garis juga, backgroundnya garis-garis juga, akhirnya dimatiin aja gitu ya. Gitu. Jadi uh, kita harus membuat bagaimana penonton itu betah gitu ya. Itu contoh. Nah, jadi dalam ketika kalian membaca, menggarisbawahi atau melihat hal-hal yang penting di situ, mungkin kalian akan berimajinasi atau nyambung ke acara tertentu yang jadi ingat si kostumnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, itu bisa kalian ungkapkan dan kalau ada gambarnya itu bisa dicantumkan juga di situ sebagai pengait ya, sebagai pengait. Jadi pengingat kita juga tentang apa yang harus diperhatikan dalam kostum. Begitu. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Sudah mau 30 menit. Atau ada yang mungkin sambil baca timbul pertanyaan lain? Cukup? Oke, kayaknya cukup ya. Cukup, Umi. Oke, ya terima kasih buat semuanya. Ada beberapa juga yang sudah harus vaksin ya. Jadi demikian mungkin untuk hari ini. Ada yang mau mengulang? Jadi hari ini perlu mengerjakan apa, dan minggu depan apa, dan minggu depannya lagi apa. Silakan diulang. Mungkin selain Raka. Oh, Rizda, udah on mic. Gimana Rizda? Untuk tugas kali ini membuat rangkuman dari modul yang udah Umi bagikan sampai halaman 7. Untuk minggu depan pembahasan modul yang sudah dikerjakan. Terus untuk minggu depannya lagi pembagian kelompok sama tugas kelompok gitu. Ya, oke, untuk memperdalam materi tersebut. Ya, terima kasih buat Rizda yang sudah mereview apa yang harus dilakukan. Terima kasih juga untuk semua kehadirannya, rekamannya nanti Umi kirimkan di grup ya untuk teman-teman yang barangkali belum menyimak. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan di LMS untuk pengumpulannya ya. Selamat mengerjakan, semoga kalian mendapatkan ilmu baru dan sehat selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih, Umi. Terima kasih Umi. Boleh live. Boleh live. Ya, Umi matiin aja ya. Terima kasih semuanya. Stop recording.